latar belakangnya. Kemudian melihat gerakan teman-teman infotainment itu begitu rupa. Pak Haji sebenarnya kan ini lagi-lagi infotainment ya. Kan Pak Haji sebenarnya bisa memberikan penjelasan kepada mereka atau apapun lah, atau menghimbau kepada mereka jangan terlalu over atau apa. Pak Haji malah menghindarkan itu justru datang dari gerakan solidaritas yang membantu saya. Tidak datang karena kalau datang dari saya kan ada gejala bela diri. Dan saya menghargai betul kerja infotainment itu. Sorry, bukankah sekarang Pak Haji punya hak untuk bela diri? Oh iya, tapi kan saya bilang tadi bahwa pembelaan diri dalam bentuk penyelesaian masalah. Itu kan intinya kan solusinya terakhir bagaimana penyelesaian masalahnya. Mau kita lewat pengadilan atau kita mau islah dengan cara win-win tadi. Itu aja peluangnya. Kalau Saskia mengatakan damai oke, tapi Pak Haji harus meminta maaf di depan publik. Nah, kalau dari versi Pak Haji, damainya seperti apa? Ya, kita bisa rumuskan yang win-win. Misalnya, apakah Saskia harus mencabut pernyataan itu, ataukah Saskia kemudian membatalkan apa yang dia sampaikan, merevisi atau apa? Ya tentu harus dirumuskan, tapi mungkin polanya bisa ke arah itu karena yang tidak merugikan kedua belah pihak. Gitu. Sampai sekarang belum ada formulanya. Ya kita masih mencoba sambil melihat perkembangan. Tapi saya pikir sudah agak bagus karena kalau kondisinya tenang, solusi mencari jalan tengah yang lebih baik itu pasti lebih cepat. Tapi kalau masih letupan sana berita sih capek. Lagi-lagi pertanyaan saya, kalau misalnya berujung pada islah atau perdamaian, walaupun sebenarnya itu didukung dalam fikih barangkali, tapi bukankah kemudian ada dugaan Pak Haji berhasil menego Aida nih? Oh sama sekali enggak. Itu tidak boleh, jangan sampai itu keluar dari mulut saya hal yang seperti itu. Saya tidak punya kepentingan untuk melakukan nego. Saya pada pihak yang benar-benar merasa sangat dirugikan zahir dan batin. Kenapa saya harus bernego? Cuma saya mau ini berjalan dengan berakhir dengan ending yang enak, happy ending lah. Win-win. Walaupun saya begitu terluka, walaupun saya begitu disakiti, agama mengajarkan kepada saya memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik. Dan itu yang saya mencoba belajar melakukannya. Tapi tetap ada reserve untuk bahwa agapan orang saya berhasil melakukan nego dengan melakukan apa-apa, ya terserah saja. Yang penting saya tidak melakukan itu. Saya yang lebih penting adalah kebaikan apa yang bisa saya lakukan kepada orang, bukan apa kata orang tentang saya. Saya percaya bahwa bunga mawar atau bunga melati diganti apapun namanya, disebut apapun namanya, tetap mengeluarkan wangi yang harum. Tapi begini, orang itu kan umat. Ya. Sampai saat ini kan orang umat itu bertanya-tanya. Ya. Umatnya Pak Haji nih yang katanya 1 juta lebih itu bertanya. Iya kan dari 1 juta umat. Bertanya-tanya, Pak Haji benar nggak sih kayak gitu? Kalau misalnya kayak gitu kok diem aja sih digituin? Iya, dan sekarang lewat TV saya nyatakan sekali lagi bahwa itu tidak benar, itu fitnah. Saya tidak melakukan hal yang dituduhkan itu. Itu saja. Lalu apa yang saya mau, masalahnya selesai dengan cara yang damai tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, kalimat ini sangat umum dan kita bisa duduk sama-sama dengan pengacara untuk merumuskan apa kalimat yang mau. Oke, Pak Haji begini. Pak Haji ini kan selebritis. Iyalah, artinya orang yang dikenal, orang yang terkenal, dipanut dan lain sebagainya. Presiden ini bukan mustahil bisa terjadi di masa yang akan datang. Kalau misalnya Pak Haji, kalau misalnya benar apa yang disampaikan oleh Pak Haji dan Pak Haji memang dalam tanda kutip dikerjain, orang bisa ngerjain Pak Haji lagi di masa yang akan datang. Artinya kenapa akhirnya saya tanyakan selalu hukum? Ini kan ada efek jera di situ. Bisa berakhir ke pemidanaan. Kenapa itu tidak ditempuh gitu? Sehingga hal-hal yang sama di kemudian hari yang mungkin saja
dihadapi oleh Pak Haji atau ulama-ulama lain seperti yang Pak Haji katakan, itu tidak terjadi lagi. Ya, justru terbentuknya forum solidaritas ulama itu untuk mengantisipasi masalah ini ke depan gitu. Ya, sudah diantisipasi oleh teman-teman bahwa apa yang sekarang terjadi dan dirasakan oleh seorang Zainuddin yang mestinya akan terulang kembali untuk orang-orang lain. Nah, kita harus punya semacam semangat kebersamaan menghadapi ini gitu. Maka terbentuklah semua forum solidaritas tadi. Jadi ketika masuk ranah publik, kita bukan lagi kita sendiri gitu. Kita tidak lagi sendiri. Jadi kalau pertanyaan saya soal efek jera itu logis. Itu kalau kita mau mengejar keadilan, tapi di atas keadilan ada kebijaksanaan. Oke. Walaupun saat ini Pak Haji merasa terluka, terzolimi. Oh iya, saya lebih suka jadi bijaksana daripada jadi orang yang adil. Coba, kalau kita suruh anak kita, nak taruh telur di pinggir meja. Anak yang adil lah adanya tuh, dia taruh telur di pinggir meja. Anak yang bijak ke tengah sedikit lah, supaya tidak jatuh. Saya masih terus belajar dan belajar untuk mencari nilai tambah dalam kehidupan ini. Dan peristiwa ini membuat saya melakukan introspeksi panjang, perenungan diri. Sudah, Pak Haji sama sekali belum bergerak untuk bertemu dengan pihak keluarga? Sama sekali belum. Yang ada adalah upaya dari teman-teman dan dengan niat baik melakukan mediasi, pendekatan keluarga ini. Tapi sama sekali tidak mewakili saya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu arahnya kemana Pak? Kalau misalnya perdamaian yang diharapkan kan otomatis ya toh hasil mereka bicara itu nanti kan mereka sampaikan kepada saya. Dari pihak Pak Haji sendiri tidak ada prakarsa untuk itu? Kalau dikatakan pihak, saya agak risih menyebutnya itu karena kayaknya kita ini sebuah tim yang besar. Enggak ini. Kalau mau ya saya nggak tahu, tapi saya percaya bahwa solidaritas umat itu akan muncul dengan sendirinya. Cuma saya tidak mau menggunakan itu untuk masalah-masalah yang menyangkut pribadi gitu. Jadi banyak dukungan mengalir dari baik perorangan, tokoh maupun organisasi sosial. Tapi saya masih berpendapat bahwa saya menghargai dukungan mereka. Tapi biarlah ini berjalan dulu sampai proses islah bisa kita capai. Yang pertama saya bersyukur semua keluarga, anak, istri, cucu, menantu semua tegar, sehat walafiat dan tetap dalam keutuhan. Ibu nggak sempat nanya, benar nggak sih kayak gini nih? Ibu barangkali sejak mendampingi saya sudah terlalu kebal dengan hal seperti ini ya. Sudah banyak sekali, dan apalagi ini hal yang pernah terjadi. Pernah diputar lagunya sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu 6 tahun itu kejadiannya lenyap begitu saja? Lenyap begitu saja. Oke. Ini lagi-lagi tuduhan ya, tuduhannya Pak Haji. Soal orang di belakang ini semua. Oh enggak, saya enggak menuduh. Pertama, dan kedua itu kesimpulan teman-teman saya sendiri. Kesimpulan teman-teman. Motifnya masih belum jelas ya? Belum jelas. Kan teman-teman saya itu kan banyak juga yang pengacara, bahkan ada yang rombongan macam tim pengacara di Porkabi. Belum lagi pengacara profesional, bahkan yang punya nama pun sempat saya jadikan tempat konsultasi dan mereka siap membantu saya kapan diperlukan. Oke, kembali ke masalah keluarga. Jadi ketika isu itu merebak tidak ada konfirmasi sama sekali. Bertanya, benar nggak sih melakukan itu? Oh enggak. Enggak ada. Mereka enggak melakukan konfirmasi. Benar nggak berita ini? Mereka sudah tahu bahwa ini pernah diputar gitu. Dan akhirnya tanggapannya santai-santai saja. Santai saja karena kalau di masyarakat kan memang idealnya lihat ucapannya, jangan lihat orangnya, jangan yang mengucapkannya. Tapi di masyarakat umum kan masih berlaku, yang ngomong siapa dulu dong. Ya, masih di masyarakat umum ya, masih hal itu masih berlaku. Ketika sumbernya jelas mereka mengerti. Pak Haji kan laki-laki. Laki-laki itu kan katanya ya ya bagian dari kehidupannya adalah
bertemu dengan wanita gitu. Ya. Ya karena bertemu dengan lawan jenis otomatis bisa ada interaksi gitu. Sejauh ini Pak Haji kan nggak membatasi jemaah saya laki-laki aja Ya. atau perempuan aja.